warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Di sini aku Chelsea ingin memandu teman-teman semua untuk berkeliling di Puslit Koka atau sering dikenal dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Oke teman-teman, di sini aku udah sama teman-teman yang mau aku pandu untuk berkeliling di Puslit Koka. Oke, sini teman-teman, sini. Kenalin ya, nama aku Chelsea yang akan memandu kalian berkeliling di Puslit Koka. Bisa kenalin namanya? Kenalin, nama aku Elmi. Perkenalkan, nama aku Dela Mirzara. Nama aku Devita Puspitasari. Nama aku Pike. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngasih sedikit informasi tentang Puslit Koka. Puslit Koka itu singkatan dari Pusat Informasi Kopi dan Kokoa atau Coklat. Puslit Koka ini didirikan pada tahun 1911 pada zaman Belanda. Dan waktu itu namanya masih bukan Puslit Koka, namanya itu Stasiun Pengujian Besuki, yang fungsinya itu buat menguji tanaman-tanaman milik Belanda yang ada di daerah Demak. Lalu diubah namanya dan diresmikan pada tahun 1981 jadi Puslit Koka. Nah, Puslit Koka ini awalnya nggak di sini teman-teman, tempatnya itu awalnya itu di tengah kota Jember, tepatnya di Jalan PB Sudirman. Tapi karena Puslit Koka ini butuh lahan yang luas buat penelitian, buat praktek kopi dan coklat, jadinya pindah di sini di Kecamatan Rambi Puji. Nah, karena udah pindah di Kecamatan Rambi Puji ini yang tempatnya itu lebih luas, jadi Puslit Koka ini sekarang teman-teman serunya itu gak cuma dijadiin tempat penelitian, jadi di sini tuh juga dijadiin tempat wisata edukasi, lebih tepatnya wisata edukasi kopi dan coklat. Jadi selain di sini sebagai wisata edukasi, di sini juga memiliki berbagai atraksi yang bisa dicoba dengan teman-teman. Antara lain kayak area bermain anak, terus ada kolam renang, juga ada penangkaran rusa, teman-teman. Nanti di sana kita bisa ngasih makan rusa dan bermain bersama rusa. Dan teman-teman bisa mengelilingi Puslit Koka ini menggunakan kereta yang sudah disediakan, dan harga yang harus dibayar seharga 10.000. Murah kan teman-teman, 10.000 bisa naik ini mengelilingi Puslit Koka. Ini aku juga akan menjelaskan atau memberi sedikit informasi mengenai proses pengolahan kopi dan kakao, karena kita tidak bisa ke tempat produksinya langsung dikarenakan masih ada perbaikan. Jadi kita lihat dari papan informasi saja ya teman-teman. Di sini ada papan informasi yang menunjukkan teknologi. Juga teman-teman di sini tuh fasilitasnya itu termasuk sudah cukup lengkap, dimulai dari musola untuk sholat, lalu ada gazebo untuk teman-teman bisa beristirahat, lalu ada kafe dan tempat oleh-oleh hasil produksi kopi dan kakao. Oke teman-teman, ini contoh hasil
ransel dan juga ada beberapa oleh-oleh lainnya. Coklat bubuk, lalu ada coklat batang. Juga terdapat beberapa fasilitas tambahan ya teman-teman. Di sini ada lapangan, lalu ada guest house bagi teman-teman yang ingin menginap, dan pastinya ada kamar mandi teman-teman. Di setiap titik ada kamar mandi dan juga ada tempat parkir yang cukup luas untuk mobil dan juga sepeda motor. Nah, ini teman-teman contoh tanaman kakaonya. Di sini ada 2 macam kakao. Dan di sebelah sini teman-teman terdapat pusat layanan dan informasi jika teman-teman ingin bertanya tentang Pusit Koka ini. Oke, mungkin setelah beberapa hal tadi yang saya jelaskan, ada yang kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya tentang Pusit Koka ini, teman-teman bisa ditanyakan. Untuk Pusit Koka itu di bawah naungan apa ya Kak, kalau boleh tahu? Oke, itu aja pertanyaannya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Fike ya. Tadi Mbak Fike nanya Pusit Koka ini di bawah naungan apa gitu kan. Jadi Pusit Koka ini berdiri di bawah naungan PT RBN atau bisa disebut Riset Perkebunan Nusantara. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin karena waktunya udah habis, jadi cukup di sini aja. Cukup sampai sini. Saya menemani teman-teman untuk berkeliling dan mengetahui seputar Pusit Koka yang ada di Jember ini. Mungkin cukup sekian, dan jika ada salah ucap saya atau perilaku saya mohon dimaafkan, dan jangan bosan-bosan buat teman-teman semua agar selalu memakai jasa saya dalam berwisata dan memberikan informasi terkait tempat wisata yang lain. Dan see you teman-teman.